Setiap makhluk diciptakan dengan takdir. Tapi hanya mereka yang berani menentang takdir yang akhirnya menemukan arti sejatinya. Musim semi saat itu terasa sempurna. Ribuan bunga sakura bermekaran seolah menari mengikuti hembusan angin yang lembut. Di bawah langit yang dibasuh cahaya rembulan, seorang pria berambut putih duduk tenang dengan segelas anggur di tangannya. Dialah Lancelot, sang kitsune, roh rubah abadi dari kuil kuno Nishitsuki. Di hadapannya duduk seorang wanita bernama Kari, mantan pelayan dari kuil Nanzan, gadis yang melarikan diri dari perang dan kekangan takdirnya sendiri. Di antara bunga sakura yang gugur, mereka berdua bersulang, merayakan kebebasan yang baru diraih. Namun, seperti halnya anggur yang perlahan habis, malam itu pun usai tanpa ada yang tahu kemana langkah mereka selanjutnya akan membawa. Sejak lahir, Lancelot telah ditakdirkan untuk menjadi penjaga kuil Nishitsuki, melindungi dunia dari kekuatan gelap yang mengancam keseimbangannya. Pedang kuno pemburu iblis yang kini berdebu telah menantinya selama ratusan tahun. Namun bagi sang kitsune muda, kata harus adalah beban. Ia menolak takdir yang dipaksakan padanya dan memilih melarikan diri. Dari satu negeri ke negeri lain, ia berkelana. Dari Hokkai yang berselimut salju hingga dataran luas Nakatsuchi dan pegunungan sunyi Nanzan. Ia melihat manusia, perang, cinta, kehilangan, dan waktu yang begitu cepat berlalu bagi mereka. Namun bagi Lancelot yang abadi, semua itu hanyalah sekilas bayangan, indah tapi fana. Dan di sanalah ia mulai bertanya, apakah makna hidup bagi seseorang yang tidak bisa mati? Dan suatu hari, di tengah pertempuran manusia, tubuhnya yang abadi pun roboh. Lancelot terluka parah saat menyeberangi medan perang, dan di ambang pingsan, ia merobek ranting sakura terakhir yang tersisa di pohon. Ketika kesadarannya memudar, ia sempat mengetuk pintu sebuah kuil terpencil. Kuil itu bernama Shinonome, dan dari balik pintunya muncul seorang gadis muda bernama Angela. Angela bukan gadis biasa. Tubuhnya lemah, tak bisa meninggalkan kuil, tapi hatinya sekuat baja. Dialah satu-satunya yang berani merawat roh rubah yang terluka itu, tanpa tahu siapa sebenarnya makhluk di hadapannya. Hari demi hari berlalu. Dari luka yang sembuh, tumbuhlah percakapan. Dari percakapan, lahirlah makna. Angela mengajarkan Lancelot tentang dunia. Tentang bagaimana musim semi bukan sekadar bunga yang mekar, tapi simbol dari kehidupan yang terus berulang. Harapan yang tak pernah benar-benar mati. Setiap tahun, Lancelot datang mengetuk pintu Shinonome membawa ranting sakura sebagai hadiah. Angela tersenyum lembut setiap kali ia datang, dan Lancelot, untuk pertama kalinya, merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan dalam 1000 tahun pengembaraannya. Namun, waktu tak pernah menunggu siapapun. Angela perlahan kehilangan napasnya, dan dunia Lancelot kembali sepi. Di bawah hujan bunga sakura, ia hanya bisa berbisik. Jadi, inilah rasanya kehilangan rumah. Saat itu, ia menyadari bahwa rumah bukanlah tempat, melainkan seseorang yang membuatmu berhenti ingin pergi. Namun keajaiban dunia tidak berhenti di situ. Angela tidak benar-benar tiada. Roh sucinya berinkarnasi menjadi boneka hidup, melanjutkan garis keturunan keluarganya, dan mengambil takdir sebagai penjaga kuil Shinonome. Ia tidak lagi menunggu kabar tentang dunia, karena kini dialah yang akan melindunginya. Dan Lancelot? Untuk pertama kalinya, ia tak lagi berlari dari takdir. Ia mengangkat pedangnya, bukan karena kewajiban, tapi karena keinginan. Keinginan untuk menjadi pedang yang melindungi dunia yang pernah Angela cintai. Pedang yang tak lagi mencari arti hidup, karena ia telah menemukannya dalam kenangan dan pengorbanan. Musim semi datang sekali lagi. Angin berhembus lembut, membawa harumnya bunga sakura. Dan di halaman kuil Shinonome, terdengar ketukan lembut di pintu. Angela, kini dalam wujud baru, menoleh. Di sana berdiri Lancelot, dengan ranting sakura di tangan dan senyum yang tenang di wajahnya. Aku pulang. Untuk pertama kalinya, jalan takdirnya tak lagi kabur. Kuil Nishitsuki akhirnya menemukan penjaga sejatinya, pedang kebenaran menemukan tuannya, dan dunia akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama hilang.
Kebebasan sejati bukanlah melarikan diri dari takdir, melainkan memilih takdirmu sendiri dan menjalaninya dengan hati yang utuh. Dan begitulah kisah di balik skin Lancelot Kishin Densetsu tersebut. Dan untuk kisah dari Angela Kishin Densetsu kita bahas di lain waktu ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa dan bye-bye.